bantuin ngarahin teman-teman seniman. Di Amerika sekarang chaos Indonesia itu ada di dalam di tengah-tengah chaos itu selalu ada harapan orang membawa Pesan hanggar. nama meminta tolong dari pasukan atau yang Kiwari ini akan anytime malam pun tinggal telepon kita ini kayak Aditya Nurfali ini seniman Solo Bu, ini lagi naik daun sekarang ya. Jeffrey. Wih, asli parang telur itu sudah dikoyak. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan ridho-Nya kita semua dapat berkumpul di Tumurun Museum ini pada acara pembukaan pameran Kiwari. Oh, saya lupa di sini Pak Joko Peke dan saya hormati Pak. Pada pameran ini juga menjadi sangat spesial karena yang dipamerkan adalah seniman-seniman wanita hebat dikuratori oleh seorang wanita dan akan dibuka oleh wanita hebat Indonesia juga. Sebenarnya Ibu, kami kemarin itu merencanakan dalam pembukaan kita buat sesuatu yang sederhana, 50 orang aja kita undang, tapi semua tahu Ibu Susi akan datang, wah meledak Bu. Nah, selamat siang, selamat datang di Tumurun Museum. Selamat datang pada pameran Kiwari, narasi identitas dan kehanaan. Yang kami hormati Ibu Susi Budiastri, yang kami hormati keluarga Bapak Haji Muhammad Minto, yang kami hormati Bapak Iwan Kurniawan Minto dan Ibu Mira Kristina Mustiati, yang kami hormati Ibu Kartika Ahandi dan Bapak Joko Peki, yang kami hormati rekan-rekan seniman Mbak Nadia Bamadaj, Syagini Ratnawulan, Kei Imazu, dan Esa Misyara. Menginginkan situasi-situasi kontemporer yang ditemui dari berbagai latar belakang identitas, pengalaman, dan tentang hidup. Menampilkan 17 karya dari 16 seniman perempuan yang menorehkan pencapaian tidak hanya dalam skala Indonesia, namun bahkan pencapaian dan kontribusinya dalam dunia seni rupa global. Kiwari menampilkan ragam karya dalam berbagai medium, dari lukisan, patung, instalasi, performance art, dan karya audiovisual yang dibuat dalam rentang waktu tahun 1958 hingga 2022. Karya-karya ini adalah manifestasi atas pengalaman individu dan kolektif dalam menavigasi relasi yang kompleks antara situasi politis, alam fisik dan spiritual, serta cara mereka bersinggungan dan mempengaruhi satu sama lain. Melalui eksplorasi identitas dan kefanaan, para seniman memprovokasi kita untuk merenungkan kembali kehidupan, ingatan, dan peristiwa-peristiwa penting yang membentuk kedirian kita.
Pameran ini adalah pintu masuk untuk membenamkan diri dalam cerita dan pemikiran dari para seniman, membiarkan suara mereka bergema dengan pengalaman dan refleksi diri kita sendiri, sekaligus mengajak kita. Pak Wawan dan Ibu, Bu Koni, Bu Iwan Lukminto, dan seluruh keluarga besar dari Pak Lukminto di Solo yang saya pikir sangat luar biasa pada hari ini. Saya juga satu kehormatan bisa diberi kesempatan melihat karya-karya seni Mami Kartika yang selalu fisika ini. Tadi saya ingat, tapi saya tidak akan ketemu Mami di sini. Pak Joko Pege selalu sehat, Pak. Jangan pernah pesimis. Bapak terus sehat dan terus bisa melukis. Pak Nasirun, kawan berantem biasanya kita sangka nama Pak Nasirun, Pak Titi dan Pak Ari Budiono dan seluruh kawan-kawan seniman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pak Kurator, Pak Gintani, kawan-kawan media. Saya ini bukan kolektor atau saya hanyalah pecinta dan menyukai barang-barang yang dibuat, dikaryakan, baik itu seni, literasi maupun apa saja. Kita sebagai manusia dianggap sebagai super primate because kita ini bisa menciptakan hal yang selain indah, selain wow atau hebat karya-karyanya, tapi juga ada kemanusiaan, ada humanisme di setiap karya, baik itu literasi, novel, cerita, fiksi dan lainnya. Lukisan juga sama. Dan saya yakin setiap pelukis pada saat menorehkan puasnya juga di situ ada passion, ada gairah, ada love, cinta dan kasih, dan juga amarah. Dan itu adalah bagian kita sebagai manusia yang lengkap. Saya pikir seperti itu, Pak Wawan. Dan mereka mengekspresikannya dengan banyak bentuk. Ada yang dengan patung, ada yang dengan goresan keras, kuat, dengan goresan halus, ada yang begitu realis, mendekati betul-betul realita yang kita mata kita. Mendekati realita yang betul-betul kasat mata kita. Oh benar, seperti dunia yang sesungguhnya. Tapi juga yang bentuknya kadang-kadang kita baru harus butuh few minutes and then you have to take it into your mind and think about it and you get the meaning. So, banyak yang karya-karya yang memang melakukan perenungan, ada yang langsung kita misalnya. Dan apapun itu karya yang dibuat oleh para seniman, itu adalah budaya sebuah bangsa. Dan bangsa itu juga salah satu value-nya adalah apabila kita punya budaya. Nah, tentu saja saya apresiasi, saya seringkali sebetulnya kalau kawan-kawan yang sudah sering nongkrong sama atau bareng-bareng sama saya, ngobrol, main musik, dan cerita-cerita, joget-joget ya, waktu masih bisa joget. Kita cerita itu ya kadang-kadang karya itu kalau kita tidak bisa lihat, tidak di-share dengan banyak mata, itu akhirnya menjadi koleksi-koleksi pribadi. Nah, yang saya kadang-kadang khawatirkan itu karya tidak akan pernah bisa dinikmati banyak orang. Dan saya mencoba menginginkan waktu saya jadi Menteri KKP, saya membangun museum di lantai 2 untuk barang-barang dari kapal-kapal yang tenggelam beberapa ratus tahun yang lalu. Kenapa? Karena saya pikir itu harus di-share ke masyarakat. Saya buat museum itu sangat cantik dan sangat bagus,
dengan keamanan yang super canggih supaya kolektor-kolektor barang-barang keramik itu juga yang lain mau meminjamkan untuk dipamerkan. Karena saya percaya bahwa more people, lebih banyak orang yang melihat dan menikmati, lebih banyak apresiasi, maka bukan hanya secara materi juga jadi lebih bagus untuk kehidupan seniman itu sendiri, tapi juga untuk anak-anak muda terutama generasi kita understand value. Dan ya manusia tanpa budaya seninya ya it's become like other primate, seperti primata-primata lainnya. Seperti itu saya percaya yang membedakan kita sebagai super primate adalah seni, bentuknya apapun. Seni yang dibuat dengan amarah, seni yang dibuat dengan gairah, seni yang dibuat dengan misteri, dengan kesedihan juga menghasilkan karya-karya besar. Dan saya pikir Museum Tiwari ini bisa menjadi jembatan dan medianya budaya untuk masyarakat bisa menikmati karya-karya seni yang saya yakin mereka mungkin untuk mengoleksi tidak semua mampu, dan appreciate. Dan saya pikir itu satu hal yang luar biasa dari keluarga pahlawan Lutito dan seluruh keluarga besar Lutito yang menyediakan tempat to share the passionate, the art, the beauty, karya seni apapun itu, baik patung, lukisan. I think that's what completed a person ya dengan seni tadi. Dan ya sedikit bicara tadi, kita bicara tentang situasi politik, politik identitas, polarisasi. Saya pikir seni ini diaktifkan lebih banyak untuk mendinginkan. Dan tadi saya juga apresiasi karena Pak Wawan cerita kali ini pamerannya disupport oleh 16 pelukis wanita, kuratornya wanita. Dan saya satu kehormatan diberikan kesempatan untuk membuka. Terima kasih dan mohon maaf kemarin geser. So sustainability berlanjutan tadi ya, senior yang usia Tiwari kalau bahasa Sunda Tuhan ini ya, dan turun temurun itu udah ada unsur keberlanjutan. So you have to continue to sustain it forever. Dan saya pikir that your passion will bloom and come, dan continue sharing itu juga akan membuat apa yang kita punya katanya tidak akan pernah habis, Pak, akan lebih banyak lagi. Jadi sekali lagi terima kasih, dan semoga pameran ini bisa memberikan place and space untuk seniman-seniman muda, and a place and space for people to enjoy and sharing the beauty of art. Sekali lagi terima kasih. Boleh berikan aplaus yang meriah dan secara resmi pameran Tiwari Narasi Identitas dan Kefanaan dibuka. Dan selanjutnya kami ingin mengundang Ibu Susi mendapatkan spesial souvenir dari Museum Tumurun yang akan diserahkan secara langsung oleh Bapak Iwan Kurniawan Lutito. Boleh kami undang juga secara langsung senimannya yang membuat koleksi paling ikonik di Tumurun ini. Bersama Mas Wedan Yadi, koleksi ikonik ini juga nanti bisa disaksikan di area dalam Museum Tumurun. Kalau yang di dalam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya cintai dan saya banggakan Ibu Susi Pujiastuti, merupakan kehormatan Ibu untuk bisa menyambut pada pagi hari ini. Yang saya hormati dan saya cintai teman-teman